Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas G, mata kuliah Internet of Things, Fakultas Hukum Angkatan 2020, Universitas Diponegoro, Semarang, dengan dosen pengampu Bapak Bagus Rahmanda, SHMH. Pada video ini, kami akan mempresentasikan badan usaha bisnis dan sangkut pautnya dengan Internet of Things sebagai penilaian ulangan akhir semester. Dalam kelompok kami terdapat 5 anggota, yaitu Erza Ade Mahendra, Endah Nisrina, Abid Asyakir, Entori Mardiansyah, dan Cikal Alfi Nurrohmat. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha bisnis, bentuk-bentuk badan usaha bisnis, jenis-jenis badan usaha bisnis, sumber hukum badan usaha bisnis, dan implementasi Internet of Things dalam badan usaha bisnis. Yang pertama, kami akan membahas pengertian badan usaha bisnis. Badan usaha, menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkoordinasi dan mengkombinasi berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa yang bisa dijual. Menurut KBBI, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan, dunia usaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan adalah kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan yang terbatas, perseroan yang komanditer, dan perseroan yang lainnya. Bisnis. Menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, atau usaha dagang. Menurut Orwick dan Hunt, bisnis adalah segala perusahaan yang membuat, mendistribusikan, ataupun menyediakan segala barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu untuk membeli atau membayarnya. Menurut Griffin dan Ebert, business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people. Dalam pengertian ini, bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Badan usaha yang dikenal di Indonesia ada 3, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, serta koperasi. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Badan usaha milik negara terdiri dari 3 jenis, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Jenis atau bentuk badan usaha. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 menyebutkan akan pembagian bentuk badan usaha yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua yaitu koperasi, dan yang ketiga adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Badan usaha milik negara terdiri dari 3 jenis, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum. Nah, perusahaan perseroan yaitu perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal sahamnya paling sedikit 51%, dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya untuk mengejar keuntungan. Selanjutnya yaitu ada perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah suatu bentuk BUMN yang memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal di sini ditetapkan melalui APBN. Yang selanjutnya ada perusahaan umum atau Perum. Perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum. Contoh dari Perum yaitu Perum Pegadaian, Perum Desa Tirta, Perum Damri, dan Perum Antara. Yang selanjutnya yaitu ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta atau badan usaha pemilikan sepenuhnya di tangan oleh individu atau swasta. Badan usaha ini ditunjukkan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Bentuk badan usaha milik swasta ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan
atau persero adalah badan usaha yang kepemilikan dan perolehannya ditangani oleh satu orang. Dalam sisi pengelolaannya, pengusaha memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada persekutuan komanditer atau yang lebih dikenal dengan CP. Perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Pembentuk persekutuan biasanya berdasarkan kontrak tertulis atau kesepakatan yang legal. Yang selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimiliki. Dan yang terakhir dari jenis badan usaha ini ada koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang keanggotaannya bersikap sukarela. Nah, dalam koperasi ini dan yang terakhir kita akan menyebutkan jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, kedua koperasi konsumen, ketiga koperasi produsen, keempat koperasi pemasaran, dan kelima koperasi jasa. Selanjutnya ada sumber hukum badan usaha bisnis. Bisa dilihat ada KUHD, KUH Perdata, yang di dalamnya itu ada pasal 1618 KUHD tentang perseroan perdata, pasal 19 KUHD tentang perseroan komanditer, UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, UU nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, dan PP nomor 29 tahun 2016 tentang modal pasar perseroan. Dan ada lagi yang terakhir, ada PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang terdapat dalam bab 8 perdagangan melalui sistem elektronik pasal 1 sampai 6. Implementasi Internet of Things dalam badan usaha bisnis. Penerapan IoT di sektor industri dilakukan dengan menghubungkan perangkat-perangkat yang memiliki sensor dengan alat-alat pengontrol. Selanjutnya, data dikumpulkan lalu dianalisis untuk mengoptimalkan produk, jasa, dan operasi IoT, memungkinkan komunikasi antar peralatan sehingga kebutuhan akan campur tangan manusia dapat dikurangi. Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan terus-menerus. Solusi pemeliharaan yang berbasis cloud memungkinkan pengukuran dan analisa yang otomatis secara terus-menerus dan real-time. Perangkat-perangkat IoT dapat memprediksi perbaikan dan penggantian komponen yang perlu dilakukan oleh para insinyur lapangan pada perusahaan besar. Hal ini memudahkan insinyur-insinyur lapangan pada perusahaan besar yang umumnya sulit mendapatkan informasi dan data-data digital untuk menilai, memecahkan masalah, dan menentukan ruang lingkup kerja dalam lingkungan kegiatan pemeliharaan korektif dan preventif. Pada akhirnya, dengan IoT, perusahaan dapat menghasilkan produk-produk yang cerdas dan memberikan informasi lebih baik kepada customer dan umpan balik yang diperlukan oleh perusahaan. Penggunaan IoT juga memungkinkan perusahaan dalam menggali informasi seperti bagaimana produknya digunakan, kapan produk rusak, serta apa yang diinginkan customer di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.